Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfan. Saya dari kelompok 3 dengan NIM A1P1240015. Saya di sini akan menjelaskan materi geomorfologi umum yang dimana submaterinya bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial, semua bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses aliran air, baik yang transportasi yang berupa aliran sungai maupun yang tidak terkonsentrasi yang berupa lepasan. Bentuk lahan asal fluvial berhubungan dengan daerah-daerah penimbunan atau sedimentasi seperti lembah-lembah, sungai besar, dan daratan aluvial. Pada dasarnya, bentuk lahan ini disebabkan karena proses fluvial akibat proses air yang mengalir, baik yang memusat dari sungai maupun aliran permukaan bebas atau overland flow. Materi selanjutnya itu ada sistem fluvial. Ini aktivitas sungainya ada erosi. Erosi itu lepasnya material dasar tebing akibat adanya gesekan dari sungai. Di sini kita bisa melihat gambar yang ada di sampingnya bahwa hasil erosi tebing karena adanya gesekan oleh air sungai. Yang kedua itu transportasi. Transportasi ini terangkutnya material hasil erosi dengan cara terbawakan larutan, melompat, dan mengelinding. Hasil erosi tebing sungai, deposisi transportasi sedimen. Di sini kita juga bisa melihat gambar yang ada di samping yang merujuk pada transportasi sedimen atau pengangkatan di dalam sungai. Yang ketiga itu ada deposisi. Akumulasi material dari transportasi pada dasar sungai, daratan banjir, atau pada tubuh air yang lain. Di sini juga kita bisa melihat yang dimana ada daratan di samping aliran sungai yang terbuat atau yang terbentuk karena hasil transportasi pada dasar sungai. Selanjutnya itu menurut Van Sleen et al. Tahun 1974, kondisi alam dari sedimen fluviatil tergantung pada 1. Muatan sedimen pada tubuh perairan yang dikontrol oleh kecepatan aliran, gradien, dan pasok muatan sedimen itu sendiri. Yang kedua, ada luas dan kondisi alami daerah aliran sungai, termasuk di dalamnya geologi, iklim, relief, tanah, dan vegetasi penutup serta ukuran dan bentuk das. Dan yang ketiga itu ada air, meliputi kecepatan, kuantitas atau jumlah dan arah aliran air, serta variasinya pada waktu ke waktu. Ini menurut Van Sleen et al., di mana menurutnya alam dari sedimen fluvial tergantung pada 3 hal ini tersebut. Dari selanjutnya itu sejarah hidup sungai. Nah, sini ada 2 sejarah hidup sungai. Yang pertama, sejarah hidup sungai pemuda atau sungai muda. Ciri-cirinya itu terjal, gradien besar, dan berarus cepat. Kegiatan erosinya ini ke bawah. Terdapat air terjun penampang longitudinal tak teratur. Longsor banyak terjadi pada tebing-tebingnya. Ini ciri-ciri dari sungai pemuda atau sungai muda. Yang kedua itu ada sejarah sungai mature atau sungai dewasa. Sini ciri-cirinya pengurangan gradien sehingga kecepatan alirannya berkurang, daya angkut erosi berkurang, tercapai kondisi keseimbangan penampang hanya cukup untuk membawa beban. Terdapat variasi antara erosi dan sedimentasi, terus memperlebar lembahnya dan mengembangkan lantai datar. Ini sungai mature atau sungai dewasa. Variasi antara erosi dan sedimentasi saling ke bawah dan sungai ini terus memperlebar. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan bentuk lahan asal proses fluvial. 1 yaitu kipas aluvial atau alluvial fan, merupakan kipas atau kerucut rendah dari akumulasi gravel dan pasir terjadi pada mulut suatu jeram atau lembah pada suatu pegunungan yang berbatasan dengan daratan. Berikut adalah contoh dari kipas aluvial atau alluvial fan.
Kedua yaitu crevasse place. Ketika terjadi banjir besar, jumlah air dan sedimen yang melimpah ke daratan banjir sekitar sungai juga besar. Sebagian besar luapan terjadi pada bagian tanggul alam yang rendah atau cekung. Crevasse place ini umumnya terjadi pada cekungan luar suatu sungai. Berikut adalah contoh dari terjadinya crevasse place atau proses dari crevasse place. Itu tanggul alam merupakan akumulasi sedimen berupa tanggul memanjang dan membatasi alur sungai. Tanggul alam mempunyai struktur berlapis karena terbentuk oleh sesri endapan sedimen pada banjir meluap melampaui tanggul sungai. Akibatnya kecepatan aliran yang menurun, maka terjadilah pengendapan sedimen. Berikut adalah contoh dari proses terjadinya tanggul alam. Keempat yaitu point bar, merupakan kenampakan morfologi yang umum pada sungai yang sedang mengalami meandering dan pada saat yang bersamaan pengendapan. Berikut adalah contoh dari proses terjadinya point bar atau contoh dari point bar. Perkenalkan, nama saya Hijrawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang satuan bentuk lahan asal proses pluvial. Ada beberapa satuan bentuk lahan asal proses pluvial seperti yang telah dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu yang pertama itu dataran banjir. Dataran banjir ini tersusun dari timbunan material luas yang tersangkut sungai yang ada di sekitarnya. Nah, contoh pada gambar yang kedua yaitu cakupan pluvial, yaitu bagian terendah dari dataran banjir. Nah, seperti contoh gambar yang di samping, seperti yang kita lihat itu adalah contoh gambar dari cakupan pluvial. Dan yang ketiga yaitu teras aluvial. Teras aluvial yaitu bentuk lahan yang dibatasi oleh dataran yang berlereng curam di suatu sisi dan lereng landai. Dan inilah contoh gambar teras aluvial. Dan yang terakhir yaitu sungai teranyam. Sungai ini terbentuk dari bagian hilir sungai yang memiliki poros hampir datar dan arusnya luas dan dangkal. Sungai teranyam terbentuk karena adanya erosi yang berlebihan pada bagian hulur sungai sehingga terjadi pengendapan pada bagian alurnya dan membentuk endapan gosong tengah. Akibat dari adanya endapan tersebut, banyak aliran yang memberikan semacam kesan teranyam, akibat dari adanya endapan ini banyak alirannya yang memberikan kesan teranyam atau berbentuk seperti contoh gambar yang ada di samping. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Itulah pembahasan dari saya, dan lebih lanjutnya akan dibahas kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirnawati. 9. Gosong sungai meliputi relief atau datar yang berombak. Kedua, batuan atau struktur berlapis tidak kompak. Ketiga, proses atau sedimentasi. Keempat, karakteristik terbentuk pada tubuh sungai, bagian hilir tapi gosong tumpul dan bahagia. 10. Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda adalah sebuah danau jika lingkungan meander terpotong oleh pelurusan sungai. 11. Delita sungai. Delita merupakan bentuk lahan asal proses pesisiran yang terdiri atas penyusunan darat dan laut terhadap sedimen yang terbawa oleh proses fluvial yang membentuk bentang lahan aluvial melalui deposit pada muara sungai. 12. Meander. Meander adalah bentuk sungai berkelok-kelok akibat pengkisan dan pengendapan. Kesimpulan dari bentuk lahan
fluvial atau basah yaitu bentuk lahan yang terjadi akibat dipengaruhi aktivitas topografi yang terbentuk dari proses fluvial. Didirikan dengan daerah-daerah penimbunan seperti lembah, sungai besar dan tersedia dewasa atau tua. Secara alami, topografi ini merupakan hasil dari proses yang disebabkan oleh kerja sungai yang mempunyai aktivitas erat hubungannya, yaitu erosi transportasi dan penimbunan. Sebagai besar bentang alam fluvial tidak dapat digambarkan dalam peta topografi karena ukurannya yang kecil seperti gosong sungai atau tanggul alam. Bentang alam fluvial dapat digambarkan dalam peta topografi standar apabila ukurannya besar seperti kipas fluvial. Alur sungai merupakan pertanda bentang alam asal proses fluvial. Di dalam peta terdapat alur sungai ditandai dengan kontur yang meruncing ke arah sungai dengan alur sungai yang tampak jelas. Di daerah yang terbentuk karena proses fluvial merupakan daerah yang sangat potensi untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, khususnya di daerah pinggir sungai. Di daerah tersebut, yaitu daerah yang potensial sebagai penyedia air, irigasi, air minum, dan material pasir dan batu yang bermanfaat untuk dijadikan bahan bangunan. Namun di daerah aliran sungai ini juga memiliki resiko yang sangat berbahaya seperti banjir dan tanah longsor. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Saya tutup billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.